Selamat pagi, nama saya Angela Samud, kelas 2020A, Prodi Keperawatan, Program Studi Sarjana Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Pertanian, Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng. Di video ini saya akan mempresentasikan dua makalah. Yang pertama, konsep dasar ekologi dan lingkungan, dan yang kedua, populasi dan komunitas. Yang pertama, konsep dasar ekologi dan lingkungan. Ekologi berarti rumah atau tempat untuk hidup. Ekologi adalah pengkajian organisme-organisme atau kelompok-kelompok organisme terhadap lingkungannya, atau ilmu hubungan timbal balik organisme-organisme terhadap lingkungannya. Menurut Swerjani, Raufik Ahmad, dan Rozi Munir, tahun 1987, ekologi adalah ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan sesamanya dan dengan benda-benda mati di sekitarnya. Ekologi sering diartikan sebagai kajian interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidup atau organisme adalah komponen biotik yang nyata dilihat dan dikenal berwujudnya sebagai individu, populasi atau komunitas, baik berbagai jenis berbeda maupun jenis organisme sama, di tingkat organisasi, individu ataupun populasi. Pada dasarnya, ekologi adalah ilmu yang mempertanyakan dan menyelidiki, memahami bagaimana alam bekerja, bagaimana keberadaan makhluk hidup dalam sistem kehidupan. Apa yang mereka perlukan dari habitatnya untuk dapat melangsungkan kehidupan. Bagaimana mereka mencakup kebutuhannya, bagaimana dengan melakukan. Semua itu mereka berinteraksi dengan komponen lain dan dengan spesies lain. Bagaimana makhluk individu dalam spesies itu beradaptasi. Bagaimana makhluk hidup itu menghadapi keterbatasan dan harus toleran terhadap perubahan. Bagaimana individu dalam spesies itu mengalami pertumbuhan sebagai bagian dari suatu populasi atau komunitas. Tingkatan makhluk hidup. Protoplasma merupakan zat hidup dalam sel dan terdiri atas senyawa organik yang kompleks. Contohnya adalah lemak dan protein. Yang kedua, sel merupakan satuan dasar organisme dan terdiri atas protoplasma dan inti yang terkandung dalam membran atau pemisah. Yang ketiga, jaringan merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Contohnya adalah jaringan otot dan jaringan otak. Yang keempat, organ. Organ adalah bagian dari suatu organisme yang mempunyai fungsi tertentu. Misalnya pada manusia dan hewan adalah kaki, tangan, mata, telinga. Sedangkan pada tumbuhan contohnya adalah daun, akar, bunga, dan buah. Yang pertama, sistem organ adalah kerjasama antara struktural dan fungsional yang harmonis. Contohnya antara lain kerjasama antara mata dan telinga, mata dan tangan, telinga dan tangan, dan sebagainya. Yang kedua, organisme. Organisme adalah suatu benda hidup, jasad hidup, atau makhluk hidup. Contohnya adalah manusia, binatang, dan tumbuhan. Yang ketiga, populasi. Merupakan kelompok organisme yang sejenis, yang hidup dan berkembang biak pada suatu daerah tertentu. Contohnya, populasi manusia, populasi badak, dan populasi komodo. Yang terakhir, komunitas merupakan kumpulan dari berbagai jenis yang menempati suatu daerah tertentu.
ilmu dan lingkungan. Lingkungan adalah penggabungan ekologi yang dilandasi dengan tatanan alam, merupakan ilmu pengetahuan murni yang mengatur sikap serta perilaku manusia, dapat bersifat lintas disiplin sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Ilmu lingkungan mempelajari tempat dan peranan manusia di antara makhluk hidup dan komponen kehidupan lainnya. Dalam hal ini, ilmu lingkungan dapat dikatakan sebagai ekologi terapan, yaitu bagaimana menerapkan berbagai prinsip dan ketentuan ekologi itu dalam kehidupan manusia. Dengan kata lain, ilmu lingkungan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia harus menempatkan dirinya dalam ekosistem atau lingkungan hidupnya. Ilmu lingkungan menginteraksikan berbagai ilmu yang mempelajari hubungan antara jasad hidup dengan lingkungannya. Di dalam ilmu lingkungan, fokus ditujukan terutama pada penyatuan kembali semua ilmu yang menyangkut masalah lingkungan ke dalam kategori variabel serupa, yaitu energi, materi, ruang, waktu, dan keanekaragaman. Konsep dasar ilmu lingkungan, yaitu lingkungan bumi yang terdiri dari komponen fisik, materi siklus berkesinambungan dalam tataran ekosistem, daya dukung lingkungan hidup, keunikan kapasitas intelektual manusia yang menghasilkan moral dan perilaku lingkungan yang bertanggung jawab. Lingkungan hidup, kesatuan ruang dengan semua benda dan keadaan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang melangsungkan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Jadi, lingkungan hidup terdiri dari unsur-unsur biotik atau makhluk hidup, abiotik atau benda mati, dan budaya manusia. Jalinan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya tidak hanya ditentukan oleh jenis dan jumlah makhluk hidup dan benda mati dari lingkungan alam tersebut, melainkan juga oleh budaya manusia itu sendiri. Yang berikut, populasi dan komunitas. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama, yang hidup pada suatu wilayah yang sama dalam kurun waktu yang sama pula. Sifat-sifat yang dimiliki populasi. Yang pertama, kerapatan atau kepadatan. Kerapatan lazim digunakan pada tumbuhan, sedangkan kepadatan biasanya digunakan pada manusia. Natalitas atau angka kelahiran. Natalitas atau angka kelahiran adalah angka yang menunjukkan jumlah individu baru yang menyebabkan populasi bertambah persatuan waktu. Dengan demikian, meningkatnya natalitas merupakan faktor pendorong meningkatnya pertumbuhan populasi. Mortalitas atau angka kematian. Mortalitas atau angka kematian adalah angka yang menunjukkan jumlah pengurangan individu persatuan waktu. Bentuk pertumbuhan, penyebaran umur, dan perkembangan populasi. Penyebaran umur merupakan ciri atau sifat penting populasi yang mempengaruhi natalitas dan mortalitas. Perluasan atau penyebaran populasi. Perluasan atau penyebaran populasi adalah gerakan individu-individu atau anak-anaknya ke dalam atau keluar ke daerah dari populasi. Mempunyai sifat-sifat genetik yang berhubungan secara langsung dengan ekologi, yaitu beradaptasi, keserasian, reproduktif, dan ketahanan. Yang kedua, komunitas. Komunitas ialah kumpulan dari berbagai populasi hidup.
pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Dalam komunitas bisa terjadi interaksi antara populasi, tidak hanya antara individu spesies seperti pada populasi. Hubungan antara populasi ini menggambarkan berbagai keadaan yang bisa saling menguntungkan sehingga terwujud suatu hubungan timbal balik yang positif bagi kedua belah pihak atau mutualisme. Sebaliknya bisa juga terjadi hubungan salah satu pihak dirugikan atau parasitisme. Dalam biosistem, komunitas ini berasosiasi dengan komponen non-hidup atau abiotik membentuk suatu ekosistem, seperti pada gambar berikut. Non-komunitas, macam-macam komunitas, struktur komunitas, interaksi antara organisme. Itu saja makalah yang saya presentasikan. Semoga bermanfaat. Bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Terima kasih.